Halo semuanya, pada video ini saya akan menjelaskan tutorial 14 dari OpenGL tutorial, yaitu tentang teknik render to texture. Teknik ini sangat penting dalam grafika komputer karena kemungkinan kita merender sebuah scan ke dalam tekstur, bukan langsung ke layar. Tekstur hasil render ini kemudian bisa digunakan kembali untuk berbagai efek seperti yang pertama yaitu post processing, yang kedua kamera dalam game, yang ketiga efek visual seperti blur atau distortion. Konsep dasar render to texture, biasanya ketika kita merender dengan OpenGL, hasil rendering langsung dikirim ke screen frame buffer sehingga tampil di layar. Namun pada teknik render to texture, hasil render tidak langsung ditampilkan. Sebaliknya hasilnya disimpan terlebih dahulu ke dalam tekstur. Setelah itu, render scan ke tekstur. Eh, Tekstur dipakai kembali untuk rendering berikutnya. Ini memungkinkan banyak efek grafis kompleks. Menurut tutorial OpenGL, proses ini terdiri dari 3 tahap utama. Yang pertama, membuat render target, merender scan ke tekstur, dan yang terakhir menggunakan tekstur tersebut. Langkah pertama adalah membuat frame buffer atau objek atau FBO. Frame buffer adalah kontainer yang menyimpan tekstur color dan depth buffer. Setelah itu kita membuat tekstur yang akan menyimpan hasil render. Tekstur ini nantinya akan menjadi tempat penyimpanan gambar hasil rendering. Jika scan yang kita render menggunakan depth testing, maka kita juga perlu menambahkan depth buffer. Kemudian depth buffer ini dihubungkan dengan frame buffer. Depth buffer digunakan agar objek yang lebih dekat menutupi objek yang lebih jauh. Selanjutnya, kita menghubungkan tekstur dengan frame buffer sebagai color attachment. Kemudian kita menentukan buffer yang digunakan untuk drawing. Setelah itu, kita cek apakah frame buffer berhasil dibuat. Jika statusnya GL frame buffer complete, berarti frame buffer siap digunakan. Setelah frame buffer siap, kita bisa mulai merender scan ke tekstur. Caranya cukup dengan mengaktifkan frame buffer tadi. Artinya semua rendering sekarang tidak tampil ke layar, tetapi masuk ke tekstur yang kita buat tadi. Fragment shader juga perlu sedikit perubahan. Artinya output shader akan ditulis ke render target 0. Render target 0 adalah tekstur yang kita attach sebelumnya. Setelah scan di render ke tekstur, langkah berikutnya adalah menampilkan tekstur ke layar. Caranya dengan kembali menggunakan frame buffer default. Frame buffer 0 berarti layar utama. Kemudian kita menggambar full screen quad. Quad ini menutupi seluruh layar. Shader akan mengambil warna dari tekstur hasil render. Shader ini membaca pixel dari tekstur lalu menampilkannya di layar. Tutorial ini menambahkan sedikit distortion efek menggunakan waktu. Efek ini membuat tekstur terlihat sedikit bergelombang. Teknik ini banyak digunakan dalam game aplikasi grafik seperti kamera CCTV dalam game, mirror reflection, post processing, shadow mapping, dan motion blur. Karena kita bisa menggunakan hasil render sebagai input shader berikutnya. Nah, lalu kita akan coba jalankan untuk codingan ini. Kita coba ulangi yang tutorial 14.
Ya deh Kang, ya deh. Di pause lah ya. Baiknya di pause, di pause. Nggak usah. Oke. Kalau Kang. Nah, lalu kita coba untuk menggunakan kode ini. Nah, ini dia untuk hasilnya. Hasil codingan yang tadi kita buat. Terima kasih. Eh, Mungkin cukup sekian untuk tutorial kali ini. Kita akan lanjut ke tutorial selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.